Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mengerjakan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan judul Laporan dalam metode ekuitas dengan dosen pengampu Ibu Eherlin SEMAK. Sebelumnya perkenalkan saya Zelinda Prasetya dengan NPM 22050012 dengan rekan saya Dea Triananda dengan NPM 22050071. Dengan saya Nyomanggedi Subagia dengan NPM 22050017. Saya Tia Alfiona, NPM 22050008. Saya Yola Penola, NPM 22050016. Itulah perkenalan singkat kelompok kami. Selanjutnya selamat menyaksikan video yang telah kami buat. Ini dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dai Hasan Bengkulu. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membahas tentang laporan dalam metode ekuitas. Nah, metode ini dipakai dalam hal pencatatan investasi saham pada perusahaan anak. Selalu diadakan penyesuaian terhadap adanya perubahan yang terjadi dalam perusahaan anak tersebut, sehingga rekening investasi saham senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi pada perusahaan anak. Selanjutnya ada prosedur akuntansi dalam metode ekuitas. Yang pertama, laba bersih atau rugi bersih perusahaan anak. Yang kedua, dividen yang dibagikan pada perusahaan anak. Dan yang ketiga, ada selisih antara harga pokok investasi dan nilai buku laba dan rugi antar perusahaan. Selanjutnya, yaitu pencatatan dengan metode ekuitas. Yang pertama, itu pencatatan pada saat pembelian investasi, di mana jurnalnya berbunyi investasi saham perusahaan anak pada kas. Selanjutnya, saat perusahaan anak memperoleh laba, bunyi jurnalnya ialah investasi saham pada perusahaan anak pada laba atau rugi perusahaan anak. Yang ketiga, itu saat perusahaan mengalami kerugian ataupun rugi, dengan bunyi jurnal laba rugi perusahaan anak pada investasi saham perusahaan anak. Catatannya, apabila investasi dibeli dengan harga perolehan yang berbeda dengan nilai bukunya, maka apabila selisih tersebut diamortisasi dan amortisasi tersebut harus dicatat sebagai penyesuaian terhadap laba dari perusahaan anak. Dan yang keempat, itu saat perusahaan anak membagi dividen, bunyi jurnalnya yaitu kas pada investasi saham. Selanjutnya ada modifikasi metode ekuitas, di mana perusahaan induk mencatat dan mengakui bagian atas laba ataupun rugi perusahaan anak yang ditampung dalam rekening investasi saham dan mengakui pembagian dividen dari perusahaan anak sebagai realisasi dari pencarian dari sebagian investasi atau penanaman modal pada perusahaan anak disebut dengan metode konvensional. Di dalam metode ekuitas ini dapat dimodifikasi untuk memungkinkan pembukuan yang lebih memuaskan bagi modal perusahaan induk dengan jalan memisahkan modal yang berkaitan dengan perusahaan atau perubahan kepentingan dalam perusahaan anak dari modal secara hukum direalisasi dan tersedia untuk dividen. Selanjutnya ada hutang piutang perusahaan afiliasi, di mana di dalam neraca yang dikonsolidasikan tidak lagi dibenarkan melaporkan hak-hak dari perusahaan yang satu atas perusahaan yang lain yang berafiliasi atau sebaliknya, kewajiban-kewajiban dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang berafiliasi tersebut. Selanjutnya ada penolakan terhadap metode ekuitas. Yang pertama, metode ekuitas ini menyimpang dari praktek-praktek akuntansi yang lazim, khususnya di dalam pengakuan penghasilan. Yang kedua, saldo rekening investasi saham tidak bisa menunjukkan nilai perusahaan anak, baik dari segi biaya maupun nilai periode berjalan, di mana semua ini disebabkan karena rekening investasi berisi campuran antara data harga perolehan dengan beberapa data penyesuaian, yang mana sebagai akibat terjadinya perubahan modal yang dilaporkan pada pembukuan perusahaan anak. Nah, selanjutnya ada dividen yang dibagikan oleh perusahaan anak, yang mana yang pertama itu keuntungan terhadap investasi di perusahaan anak. Yang kedua, bagi anak perusahaan akan menurunkan saldo LYD yang menimbulkan hutang lancar jika tidak langsung dibayar atau kas jika dibayar tunai. Selanjutnya, masalah eliminasi terhadap wesel tagih atau wesel bayar yang telah didiskontokan, di mana proses penyusunan neraca konsolidasinya mengikuti ketentuan sebagai berikut. Pertama, menghapuskan rekening-rekening wesel bayar pada perusahaan afiliasi.
Dan yang kedua, menghapuskan rekening wesel tagih yang didiskontokan dengan rekening lawan wesel bayar, yang berarti timbulnya kewajiban pada pihak luar. Selanjutnya, ada masalah penyesuaian dan koreksi sebelum penyusunan neraca konsolidasi. Salah satunya, tidak dipercayanya oleh salah satu pihak dari perusahaan-perusahaan yang berafiliasi terhadap informasi keuangan tertentu. Dan yang terakhir, ada masalah selisih harga perolehan dari nilai buku saham, di mana selisih antara hak-hak pemegang saham yang dieliminasi dengan saldo debit rekening investasi saham perusahaan anak merupakan selisih lebih ataupun selisih kurang harga perolehan dari nilai buku saham. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal latihan agar kita lebih paham mengenai laporan dalam metode ekuitas. Contoh soalnya ialah pada awal tahun 2008, PT ABC membeli 80% saham modal saham PT EGZ seharga 375.000. Dan pada saat itu struktur modal PT EGZ adalah modal saham sebesar 300.000, laba ditahan sebesar 150.000 dan jumlah modal sebesar 450.000. Selama tahun 2008 ini, PT ABC mencatat investasi dengan metode ekuitas dan kelebihan perolehan diperlakukan sebagai goodwill yang akan diamortisasi selama 10 tahun. Catatan pertama yang kita lakukan yaitu saat pembelian investasi dengan bunyi jurnal investasi saham PT EGZ pada kas dengan masing-masing nilai sebesar 375.000. Pencatatan yang kedua saat perusahaan anak memperoleh laba dari perhitungan 80% dikali dengan 175.000, maka bunyi jurnalnya investasi saham PT EGZ pada laba rugi PT EGZ dengan nilai masing-masing 140.000. Lalu pada pencatatan ketiga itu saat perusahaan anak membagi dividen dengan perhitungan 80% dikalikan dengan 100.000. Masing-masing jurnal berbunyi kas pada investasi saham PT EGZ dengan nilai sebesar 80.000. Dan yang terakhir itu pencatatan amortisasi goodwill yang timbul, di mana nilai buku saham sebesar 80% dikali